Halo teman-teman semua, hari ini kita masuk lagi ke bab ketiga. Nah, kali ini kita akan bahas lebih spesifik nih soal DNA. Jadi ya mungkin teman-teman semua kemarin kita udah belajar nih di bab 1 itu belajar spesifik soal worshipper. Di bab kedua kita belajar semua secara rata in general kira-kira worshipper, warrior sama king itu apa. Hari ini kita akan bahas soal DNA king lebih spesifik. Nah teman-teman semua, seperti yang pernah diajarkan di bab 2 sebelumnya, di bab ketiga ini king ini berbicara banyak soal persembahan. Artinya teman-teman, setiap persembahan yang kita berikan itu punya greater purpose, punya panggilannya, bukan panggilan tapi dalam artian punya tujuan yang bukan kecil. Kayak misalkan kita berpikir kalau saya memberi 5.000, saya memberi 10.000, saya memberi 2.000 atau bahkan 50.000, 100.000, mungkin kelihatan nominalnya kecil gitu. Emang itu bisa kepake. Tapi teman-teman, do you know kalau bahwa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan itu bukan tentang jumlah uangnya, tapi tentang sikap hati kita di hadapan Tuhan. Nah hari ini, mau gak nih setiap kita semua belajar untuk yang namanya punya hati yang murni dalam memberi. Karena memberikan persembahan di hadapan Tuhan itu berbicara jauh lebih besar ketimbang dengan apa yang kita pikir. Kayaknya ketimbang gue kasih duit 2.000, lebih baik gue gak usah deh, tuh cuma 2.000 doang. Tapi teman-teman, lewat persembahan aja kita bisa, kalau mau berpikir lebih jauh, kita bisa lakuin banyak hal. Contoh di persembahan, teman-teman belajar yang namanya kesempatan untuk menabur. Nah, kesempatan untuk menabur ini gimana maksudnya? Kita anak-anak kuliah kerja, tapi kita punya kesempatan untuk memberikan sebuah persembahan dari seorang anak kuliah kerja, bisa memberikan persembahan yang membantu. Nih mungkin teman-teman lihat nih, banyak teman-teman dari sekolah SMP SMA, lewat persembahan kita teman-teman SMP SMA ini bisa diberkati. Contohnya apa? Mereka transport karena persembahan kita, mereka jadi bisa dapat transport yang rumahnya jauh-jauh, akhirnya mereka bisa datang ke tempat ini dan bisa ngerasain hadirat Tuhan. Itu contoh satu hal. Contoh kedua apa? Mungkin nominal kita nggak banyak, tapi kita dikasih kesempatan untuk membangun rumah Tuhan lewat persembahan yang weekly, dimana ya contoh saya mungkin gajinya nggak besar, tapi karena saya bisa memberikan persembahan, kayaknya menjadi ambil bagian di hadapan Tuhan untuk turut serta memberikan persembahan, untuk turut serta membangun tempat ini. Itu contoh. Ada lagi teman-teman belajar untuk memberkati leader-leader atau pemimpin-pemimpin. Ya mungkin teman-teman di sini lihat nih, ada beberapa kakak-kakak EXO yang menjadi pemimpin, ada beberapa kakak EXO yang secara langsung juga di leader ladang ini, ladang kuliah kerja, ada beberapa pemimpin kayak Koalvan, Koryo, Cinopnop, Ciwidia, dan banyak coach lain, ada David Boom, Ci Michelle gitu. Nah teman-teman, kita belajar untuk artinya bukan sekedar kayak bayarin aja, kasih duit apa, enggak, bukan sekedar itu. Tapi kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk yang namanya menabur. Saya sendiri belajar untuk menabur itu adalah privilege. Artinya enggak semua orang bisa dapat. Dan ketika saya punya privilege, artinya saya diberikan sebuah anugerah yang mana nggak semua orang bisa miliki. Dan saya tahu, detik saya menabur bukan soal kalau gue nabur sekian ntar gue bakal dapat balik sekian juga, lebih banyak bahkan. Bukan soal itu, tapi buat saya pribadi menabur itu berbicara tentang kesetiaan saya di hadapan Tuhan. Karena saya tahu dari hal yang kelihatan saya udah bisa dipercaya, dari hal yang kelihatan saya udah bisa berani, istilahnya tanda kutip, ngelakuin. Artinya mungkin untuk hal-hal yang kedepannya mungkin jauh lebih susah, saya udah masuk ke good step. Tapi kalau saya dari disuruh menabur hal kecil aja gak mau, mungkin berkatin orang saya gak mau, menabur persembahan di gereja saya gak mau, susah buat saya untuk ngelakuin hal yang lebih besar lagi. Ya mungkin kita sama-sama pernah baca, kita mungkin berharap tentang seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa memberikan nyawanya sendiri. Masalahnya kasih uang sekian aja mungkin beberapa orang nggak mau, apalagi nyawanya. Nah detik, kalau buat saya pribadi, detik saya udah bisa memberikan persembahan, saya belajar dan lihat bagaimana teladan gembala saya dan semua leader-leader saya. Ini contoh, kita bahas soal persembahan di mana hari itu uang di dompet Pastor Berry, ada uang nominal besar, misalnya 50.000, ada 5.000. 50.000 sama 5.000. Pastor Berry bilang, yang mana yang harus dikasih?
kita mungkin sama-sama berpikir ya 5.000, kan 50.000 nih udah uang terakhir nih buat makan seminggu lagi. Tapi Pastor Billy belajar dan ngajarin ke setiap kita, kasih persembahan 50.000-nya, bukan 5.000-nya. Kenapa? Karena bukan soal tentang uang atau nominal. 50.000 itu maksudnya istilahnya untuk gereja tuh bisa se-impact seberapa besar sih? Tapi bukan soal itu, tapi soal apa yang di dalam hati kita. Apakah kita benar-benar mau menabur dengan murni di hadapan Tuhan menjadi harum, atau kita cuma sekedar berpikir untung dan rugi doang di hadapan Tuhan. So, itu buat hari ini. Sama-sama kita belajar untuk memberikan persembahan. Sama-sama kita belajar untuk praktek ya di persembahan weekly, atau nanti mungkin ada teman-teman yang ulang tahun nabur, blessing, memberkati, ya banyak hal lah teman-teman. Oke, thank you teman-teman semua.